Jadi selama beberapa minggu ini sebenarnya gue lagi nge-daily drive satu keyboard yang menurut gue sangat menarik. Dan keyboard ini menarik karena satu, nggak akan mudah untuk mendapatkan ini minimal di Indonesia pada saat gue bikin videonya. Dan kedua tentu saja layoutnya yang menurut gue compact tapi juga cukup nyaman untuk digunakan. Dan kalau misalkan kalian udah lihat wujudnya dan masih belum ngerti keyboard apa yang gue lagi bicarain, tonton terus videonya supaya tahu jawaban. Sebelum kita masuk dan ngebahas soal keyboard yang satu ini, kalau kalian baru datang ke channel gue, minta tolong untuk bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan review-review dan mungkin pembahasan keyboard yang menarik dan very-very apapun yang kalian pengen di channel ini tentu saja. Kalau kalian perhatikan, tren work from home adalah sesuatu yang mungkin gak akan pergi untuk waktu yang cukup lama. Jadi gue gak heran kalau kebanyakan brand keyboard lokal Indonesia lagi seru-seru banget untuk ngeluarin keyboard dengan berbagai jenis bentuk. Tapi kalau kalian udah masuk hobi ini dan cukup lama dan mungkin udah beli 1-2 keyboard OEM dan kepengen mencari pengalaman yang lebih menarik, mesti nyari kemana ya? Gue rasa kalian harus cari keyboard yang satu ini. Jadi keyboard ini namanya adalah KBD 67 Lite. Ini adalah keyboard compact 60% yang dibuat dari KB Defense. Jadi buat kalian yang mungkin belum ngerti, ada beberapa vendor yang sebenarnya menyediakan parts-parts dan juga mungkin bentuk-bentuk case keyboard kalau misalnya kalian tertarik untuk mengcustomize keyboard kalian lebih jauh lagi yang biasa kita sebut dengan custom keyboard. Kalau kalian tertarik untuk membelanjakan uang kalian untuk barang yang satu ini, kira-kira apa aja sih yang akan kalian dapatkan? Nah, kalau kalian penasaran, tentu saja akan dapat keyboardnya sendiri. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kalian beli KBD 67 yang satu ini, kalian akan mendapatkan tas traveling bag keyboard dari KB Defense sendiri. Bahkan ada kayak carrying pouch gitu kalau misalkan kalian adalah seseorang yang mungkin suka traveling kerjanya mungkin kayak pakai laptop dan nggak modal pakai PC. Selain itu, selain traveling bag tentu saja kalian akan mendapatkan keyboard kitnya. Tapi ada satu hal yang kalian perlu paham. KBD 67 ini adalah kit base keyboard. Jadi kalau kalian beli keyboard yang satu ini, nggak kayak kalian dapat lengkap dengan switch-nya dan juga keycapnya. Artinya kalian akan mendapatkan casing-nya dan juga PCB, tapi kalian nggak mendapatkan steps, kalian nggak mendapatkan switch, dan nggak mendapatkan keycap. Tapi di positif poinnya, kalian bisa merakit keyboard ini sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalau kalian udah mungkin nyobain 1-2 keyboard OEM dan mungkin nggak suka karena mungkin switch-nya terlalu berisik atau mungkin keycapnya juga nggak enak, daripada kalian membelanjakan uang kalian dan akhirnya barang-barang itu kalian buang untuk barang yang lebih bagus, lebih baik kalian beli set keyboard yang memang dari awal didesain untuk bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di video ini gue nggak bisa bilang bahwa ini sebuah review dari KBD 67, karena sebenarnya gue sudah memesan KBD 67 buat diri gue dan akan pengen gue review. Cuman karena barangnya belum nyampe, gue kebetulan udah ada user yang udah belanja duluan dan udah dapat barangnya. Jadi thank you banget Om Juan udah mau minjemin KBD 67 case kitnya untuk gue bahas. Jadi ini lebih ke arah impresi pertama kalau kalian pengen belanja, apa yang akan kalian dapatkan. Dan juga kalau misalkan kalian kepengen ngerakit semacam kayak budget build untuk KBD 67. Karena KBD 67 ini juga untuk dibeli secara kit bisa dibilang sedikit lebih mahal daripada kalian belanja keyboard-keyboard OEM pada umumnya. Nah, build kali ini akan gue lengkapin dengan switch yang cukup terjangkau dan juga keycap yang sebenarnya seadanya. Jadi kalau untuk switch, gue akan dapetin switch JWK Yellow yang menurut gue sangat menarik karena ini punya kualitas yang sangat dekat dengan Gateron Yellow yang sebenarnya cukup terkenal kalau misalkan kita mau ngomongin soal switch linear yang cukup affordable. Dan kalau soal feel-nya sendiri, menurut gue JWK Yellow ini memiliki feel yang sangat nyaman bahkan ketika lu belum ngeloop switch-nya, yang menurut gue sangat menarik banget. Nah, untuk keycapnya sendiri gue akan gunakan Taihao Concrete karena kita sudah belanja cukup banyak untuk kit KBD-nya dan juga switch-nya juga mengeluarkan uang cukup banyak ya. Switch-nya kalau nggak salah akan diprediksi dijual sekitar 4.000 atau 4.500 per switch-nya. Dan keycapnya sendiri gue belanja dari second hand market, ada yang menjual ini seharga 350.000 aja. Jadi total prediksi gue, kalau kalian mau nge-build KBD yang satu ini, kalian akan ngabisin sekitar 2,5 juta atau 2,7. Ya mungkin kalau misalkan kalian bandingin sama OEM build yang biasa, itu harganya agak sedikit lebih tinggi ya. Tapi tujuan dari membeli barang seperti KBD 67 ini adalah untuk mengkustomisasi atau memilih switch, keycap, dan juga steps bawaan yang kalian pengen pasang supaya mungkin feel atau rasanya itu bisa disesuaikan sampai kalian puas dengan rasa yang diberikan kalau kalian lagi ngetik keyboardnya.
Gue udah jelasin ke lu kenapa gue menggunakan JYK Yellow untuk switch yang digunakan pada build keyboard kali ini juga dilengkapi dengan tile konkret karena budgetnya yang ramah di kantong. Tapi kenapa harus pilih KBD 67 sih sebagai custom build keyboard pertama? Sebenarnya untuk paket yang kalian dapatkan kalau mungkin kalian baru mau masuk ke dunia custom keyboard, ini sebenarnya cukup lengkap karena selain dapetin case kit dari keyboardnya dan juga PCB, kalian sudah mendapatkan kabel USB-C ke USB yang sudah coiled, walaupun bahannya menurut gua kayak agak sedikit kabel telepon, tapi nggak penting lah, zaman sekarang kalau kita mau estetik pakai coil udah keren kan di depan keyboardnya. Selain itu, nomor kedua adalah keyboard ini sudah menggunakan PCB hot swap. Jadi kalian nggak perlu solder-solder, nggak perlu pusingin kalau kalian bakal gosongin PCB-nya. Kalian tinggal perlu beli PCB yang pinnya kompatibel sama di board ini dan tinggal dicolok satu-satu aja. Nah, cuman pengalaman yang sudah gue coba ketika gue coba colokin switch JWK ke sini, mungkin karena PCB yang gue dapatkan di set yang dipinjemin sama Om Juan ini agak sedikit flexing. Kalau dicolokin nggak semua switchnya bisa masuk dengan bersih. Dan kalau kalian tancepin dengan keycap, terus mungkin nanti kalian mau cabut keycapnya itu, kadang-kadang switchnya bisa ikutan cabut karena boardnya yang nggak rata itu. Ya, kalau mungkin kalian juga belanja KBD 67 di seri-seri yang pertama, mungkin kalian bisa bantu komen kalau mungkin ada beberapa kekurangan yang dimiliki pada board yang satu ini. Tapi kira-kira itu yang gue dapetin sih. Nah, selain itu, kalian sudah dapat kabel coil, kalian punya dapat hot swap capability, jadi kalian nggak perlu pikirin soal solder. Keyboard ini juga PCB-nya sudah dilengkapin dengan RGB. Jadi kalau kalian mau RGB-RGB-an, ini juga bisa. Nah, kalian perlu perhatikan bahwa mungkin keycap yang gunakan sedikit berbeda sama yang gue gunakan kalau di Bureau Shop. Karena pada waktu itu keycap konkretnya belum datang dan gue juga lupa bahwa keyboard ini bisa punya lampu RGB. Jadi kalian mungkin nggak akan nemu kalau di Bureau-nya ini bisa nyala. Tapi kalau misalkan kalian bingung, tenang aja, keyboard ini punya RGB, jadi kalian nggak salah lihat kok. Setelah nyobain semua yang gue jelaskan tadi, pasangin satu-satu, pasangin keycapnya, colokin ke komputer, dan udah pakai untuk beberapa hari, kayaknya sih gue udah hampir 2,5 minggu sih menggunakan keyboard ini. Gue seneng banget sih, apalagi kalau kalian belum pernah ngerasain Gateran Yellow, atau mungkin sudah, JWK Yellow ini bisa menjadi alternatif switch yang sangat menarik kalau kalian kepengen cari keyboard yang per switch-nya nggak terlalu mahal, tapi punya feeling linear yang sebenarnya sangat nyaman untuk digunakan, apalagi kalau kalian kayak mau repot-repot mencoba loop. Karena dengan tanpa loop sendiri, gua rasa switch-nya ini sangat luar biasa nyaman. Dan kalau mungkin JWK Yellow bukan pilihan yang kalian pengen, mungkin kalian anak tactile atau bahkan anak clicky, dengan gampang kalian tinggal cabut aja gitu pin switch-nya dan tinggal pasang apapun yang kalian mau. Dan itu menurut gue menjadi daya tarik dari KBD 67 karena fleksibilitas hot swap itu memungkinkan kalian untuk bisa nyobain segala macam switch sebelum kalian menentukan switch apa yang menurut kalian paling cocok untuk bisa bernaung di keyboard yang ada di atas meja kalian. Dan selain itu, menurut gue kelengkapan lainnya juga membuat kalian nggak perlu beli aksesoris tambahan. Ya memang sih gue belum sebut juga selain JWK Yellow sama keycap, gue juga harus beli steps. Cuman kebetulan karena Om Juan udah minjemin gue, dan udah ada step cherry, gue nggak perlu mikirin itu. Tapi kurang lebih 2,7 itu gue udah perhitungkan kalau budget kalian harus beli semuanya termasuk dengan steps. Kalau nggak salah steps untuk 60% itu kalian harus beli sekitar 100 sampai 200 ribu tergantung merek dan juga harga pasaran di marketplace. Tapi secara umum kalau misalkan kalian juga membutuhkan kemampuan function keys, di sini juga sudah ada function row jadi di atas keyboard untuk bisa ngontrol dari F1 sampai F12. Ya kalau misalkan kalian nggak cocok, kalian bisa download software yang namanya VIA dan juga bisa mengotak-atik software QMK yang sudah ada di sini. Nah, KBD 67 ini menggunakan QMK yang artinya kalian bisa setting semua function layernya untuk key yang mungkin tidak ada di sini yang harus disubstitusi dengan layer kedua. Dan mungkin kalian bisa bikin layer-layer lainnya dan kalian bisa eksplorasi kalau kalian mau masuk ke format keyboard yang mungkin nggak umum kayak KBD 67 yang satu ini. Setelah jelasin panjang lebar tentang pilihan kustomisasi menggunakan JWK Yellow dan juga segala macam kelebihannya, masa nggak ada kekurangan sih dari keyboard KBD 67 ini kalau kalian mau masuk ke custom keyboard? Sebenarnya untuk harga build yang tadi gue jelaskan, kalian masih belum mendapatkan konektivitas setir kabel model seperti Bluetooth atau 2,4 GHz yang menurut gue sangat disayangkan karena kalian bisa mendapatkan konektivitas tersebut kalau kalian belanja keyboard OEM tentu saja harganya jauh di bawah build yang tadi gue jelaskan.
Tapi kalian mesti paham, KBD 67 ini lebih berfokus untuk menciptakan custom keyboard experience yang jauh lebih nyaman. Dari build case-nya sendiri aja jauh lebih kokoh, dan juga typing feel-nya itu jauh lebih nyaman. Karena KBD 67 ini dibuild untuk bisa membuat suara switch ketika kalian mengetik itu jauh lebih enak. Contohnya, di bawah PCB ini udah ada foam ekstra. Dan juga di atasnya itu ada dampener yang nanti mungkin kalau kalian lebih tertarik akan gue jelaskan di review gue mendalam soal KBD 67. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal building custom, itu sebenarnya mirip kayak rakit PC. Soalnya kalian mungkin nggak perlu beli semuanya mahal. Mungkin contohnya kalian bikin custom build kayak yang gue sarankan ini, JFK Yellow, sama tile konkret, tapi mungkin suaranya nggak gitu mantap gitu ya. Kayak agak sedikit cempreng, tapi itu nggak masalah. Artinya kalian bisa beli keycap ini sekarang, dan mungkin bisa beli nabung untuk keycap yang lebih mahal, mungkin keycap GMK atau mungkin keycap JTK. Menurut gue potensialnya itu sangat tidak terbatas, dan kalian dengan custom keyboard ini bisa mempelajari banyak-banyak step baru, banyak-banyak switch baru tanpa kalian harus peduli bahwa mungkin contohnya kayak plate-nya akan di-scratch. Karena model kayak Vortex Series VX64 yang gue sempat review beberapa bulan yang lalu, itu bahan plate-nya nggak terlalu bagus, sedangkan ini plate-nya jauh lebih bagus. Habis itu typing feel-nya enak. Jadi menurut gue plus minusnya kalau memang kalian udah beli 1-2 OEM dan mungkin mulai modif tapi rasanya kayak nggak puas, mungkin kalian sudah saatnya menengok KBD 67 yang satu ini. Dan gue dengar kalau nggak salah mereka sudah punya run kedua yang punya run PCB dengan modul Bluetooth. Menarik kan? Jadi segitu kira-kira bayangannya kalau kalian kepengen ngerakit custom keyboard pertama, tapi mungkin yang nggak sampai nguras kantong. Tentu saja, budget ini nih sebenarnya tetap lebih mahal dibanding kalau kalian beli keyboard OEM. Itu saja tentu saja alasannya kenapa mereka bisa jual jauh lebih mahal. Tapi daripada kalian beli keyboard OEM dan memulai itu sebagai mungkin step pertama untuk mencoba kustomisasi keyboard, kenapa nggak mulai dari awal aja dan pilih semuanya sehingga tampilannya bisa sesuai dengan keinginan kalian. Dan menurut gue kalau misalkan kalian punya budget sekitar 3 jutaan ke bawah, KBD 67 ini bukan pilihan yang buruk untuk menjadi pilihan custom keyboard pertama kalian. Nah, kalau kalian mau tertarik dan mungkin mau gue lebih bahas lebih lanjut soal kualitas case-nya, apa yang bisa dimodifikasi, mungkin kalian bisa bantu komen di bawah dan like videonya sehingga mungkin nanti ketika KBD 67 yang gue pesan udah dateng, gue bisa bikin review yang lebih menyeluruh soal keyboard yang satu ini. Dan mungkin kalian bisa bantu komen kalau kalian mungkin mau keyboard custom lainnya yang mau dibahas supaya mungkin kita bisa bahas di review selanjutnya. Jadi, nama gue Jonathan, stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.